Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifat Sari dari 12 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang musik kontemporer. Apa itu musik kontemporer? Musik kontemporer adalah jenis musik yang biasanya dimainkan tanpa menggunakan alat musik asli, tetapi alunan musik yang dihasilkan tidak kalah bagusnya dengan alat musik aslinya. Ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama, memiliki notasi yang hanya bisa dimengerti oleh pemusik. Yang kedua, tidak terikat akan adanya aturan permainan pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Yang ketiga, suara yang dihasilkan berasal dari berbagai macam sumber. Yang keempat, mempunyai improvisasi yang beragam sesuai keinginan si pembuat musik atau komposer. Perkembangan musik kontemporer di Indonesia baru mulai dirasakan sejak digelarnya acara Pekan Komponis Muda tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Melalui acara tersebut, komunikasi para seniman antar daerah dengan berbagai macam latar belakang budaya lebih terjalin. Forum diskusi dan dialog antar seniman dalam acara tersebut saling memberikan kontribusi sehingga membuka paradigma kreatif musik menjadi lebih luas. Hingga hari ini, para komponis yang pernah terlibat dalam acara tersebut menjadi sosok individu yang sangat memberi pengaruh kuat untuk para komponis musik kontemporer selanjutnya. Puncaknya, karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya, walaupun sumber-sumber tradisi itu masih terasa lekat. Namun, sikap dan pemikiran individu lah yang paling penting sebagai landasan dalam proses kreativitas musik kontemporer. Perkembangan musik kontemporer di daerah-daerah. Perkembangan musik kontemporer di daerah Sunda tampak agak lambat. Selain karena apresiasi masyarakat Sunda yang belum memadai, para komponisnya yang relatif sedikit, dukungan pemerintah setempat atau sponsor-sponsor untuk menggelar konser-konser musik kontemporer juga sangat kurang. Sedangkan di Yogyakarta, secara konsisten selama belasan tahun mereka berhasil menggelar acara Yogyakarta Gemilang Festival tingkat internasional, yang di dalamnya banyak sekali karya-karya musik kontemporer dipentaskan. Tahun 2007 dan 2008 di Kota Solo telah menggelar acara CIM. Di dalamnya banyak karya-karya musik kontemporer dipentaskan dengan dihadiri lebih kurang 50.000 penonton. Selain itu, masih ada Festival World Musik dengan tajuk Hitam Putih di Riau, kemudian Festival Gong Kebiar di Bali, dan lain sebagainya. Acara-acara tersebut digelar secara rutin, bukan sekadar ritual atau memiliki tujuan memecahkan rekor muri, apalagi mencari keuntungan. Karena seperti yang dibilang Harry Lucy, pementasan musik kontemporer merupakan seni yang merugi, akan tetapi melaba dalam tetap nilai. Fungsi musik kontemporer. Yang pertama, mengembangkan jenis musik baru baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Yang kedua, aktualisasi gata bermusik para komponis. Yang ketiga, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Yang keempat, sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya. Tokoh-tokoh musik kontemporer. Yang pertama ada Slamet Abdul Syukur. Slamet dikenal sebagai komponis Indonesia, disebut sebagai salah satu seorang pioner musik kontemporer Indonesia. Ia juga piawai mengkomponisasikan bahan-bahan yang sederhana dan minim ke dalam sebuah musik, sehingga dirinya disebut sebagai komposer minimax. Ia pernah membuat paduan suara dari orang-orang yang bersuara sungau. Bahkan ia juga menciptakan komposisi musik dari 200 anak pemulung sampah yang bernyanyi sambil memainkan instrumen mungil dari bambu. Dua bermusiknya yang gila bermula ketika Slamet berkuliah musik di Paris dan Sukaharjana. Slamet pulang ke tanah air dan mengabdi di IKJ. Namun pemikirannya yang menentang arus terkait musik belum bisa diterima oleh pemerintah Orde Baru, sehingga membuat dirinya dipecat. Selain IKJ, pada tahun 2000 Slamet mengajar di program Pasca Sarjana STSI Surakarta. Karya-karya Slamet lebih banyak digemari di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Dari sekian banyak karyanya,
hanya Daun Pulus yang tersohor di Indonesia. Yang kedua ada Harry Rusli. Harry Rusli tak cuma dikenal sebagai musisi, ia juga seorang guru, seniman, dan pendidik musik Bandung yang kemudian berkembang menjadi seniman berkualitas. Ia juga merupakan cucu seorang pujangga besar Indonesia, Marah Rusli, yang terkenal akan romansasi Siti Nurbayanya. Melalui album perdananya yang bertajuk Filosofi Gang, tanpa basa-basi telah membuat geger dunia musik Indonesia. Minggat dari ITB, Harry Rusli memilih untuk mendalami musik di Institut Kesenian Jakarta dan lanjut menerima beasiswa di Rotterdam Conservatorium Belanda. Bertolak dari kehidupan profesionalnya, ia digunakan musik untuk menyuarakan keadilan dan mengkreditasi para musisi jalanan Bandung. Yang ketiga ada Djaduk Wirianto. Djaduk adalah seorang aktor yang seniman musik Indonesia asal Yogyakarta. Bersama dengan sang kakak Butet Karjasana dan Purwanto, mendirikan kelompok kesenian KUA Etnik yang merupakan penggalan musik etnik dengan pendekatan modern. Ia juga mengolah musik keroncong dengan membentuk orkes Sinten Raman. Ia juga menyabet juara pertama musik humor tingkat nasional dan beberapa penghargaan lain. Pada tahun 2007, Djaduk bersama KUA Etnik, Wartas.com, Paningron, dan seniman lainnya menggelar pentas musik jazz bertajuk Nyagjos dan berlangsung dengan sukses. Akhirnya acara yang ditunjukkan untuk mendekatkan musik jazz kepada masyarakat ini menjadi agenda tahunan di Jogja. Yang keempat ada Inyoman Winda. Dengan berbagai adat ritual dan upacara yang tak terlepas dari berbagai kesenian setempat, bisa dikatakan bahwa masyarakat Bali pada dasarnya adalah seniman semua. Sebagaimana dengan masyarakat Bali pada umumnya, Inyoman Winda telah akrab dengan suara gamelan, tembang, dan energik. Tarian yang penuh gerak dan keanekaragaman bunyi. Ia mulai belajar di Conservatorium Karawitan dan Pasar pada umur 17 tahun. Pada 2005, ia tuntaskan studinya di Master of Music Mills College, California. Debutnya sebagai komponis bermula pada Pekan Komponis Dewan Kesenian Jakarta 1983. Pada 1998, ia diundang untuk kedua kalinya ke forum bergengsi itu. Pada masanya, forum itu dipandang sebagai gerbang karir pada komponis muda kontemporer Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.